Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, kita cepat saja karena 15 menit. Karena terbiasa orang TV jadi udah soal waktu udah kita kejar. Mohon maaf sebelumnya saya baru hadir karena habis ngajar Pak di Cirende di UMJ. Kebetulan nggak tahu ngajar di Wahangka tiba-tiba. Tapi sama aja saudara tua di sana. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, para ustadz, para pimpinan, para bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah, guru-guru, teman-teman seprofesi saya kebetulan nyambinya itu di TV Pak, nyambi sebenarnya. Cita-cita saya dari dulu ngajar, alhamdulillah tercapai, walaupun di TV baru 25 tahun, ngajar baru 3 tahun Pak, mohon maaf. Oke, jadi saya bicara tentang siar digital di sekolah Muhammadiyah di TV melalui TV. Jadi kalau tadi ada sedikit statement, dengan demikian nanti mudah-mudahan makin banyak sekolah masuk TV. Sudah sebenarnya. Cuma memang khusus di TV-mu ini belum banyak kelihatan. Makanya saya antusias ketika diminta oleh Pak Pupran ke sini karena saya harus melakukan yang namanya sosialisasi tentang TV. Next. Nah, kita lihat dulu lanskapnya dulu Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Peta kalau kita ngomongin media digital ya, termasuk khususnya media sosial. Kalau kita bicara entitasnya, ini adalah pelaku dakwah melalui televisi, terutama di YouTube ya. Kita Muhammadiyah ini selain datangnya paling telat juga pastinya agak terlambat. Baru 2 tahun ini alhamdulillah hari ini subscribernya sudah 336.000 dan masih terus akan kita usahakan untuk bisa nambah. Kemudian juga time views akan tambah, tapi kejar-kejaran dengan yang lain sudah lari kencang di depan, kita baru terlambat. Tapi apapun daripada tidak sama sekali, maka ini adalah maksimal yang bisa kita lakukan. Next. Pun juga kalau kita bicara Muhammadiyah secara keseluruhan, kita kekurangan figur. Banyak orang hebat di Muhammadiyah ini, tetapi ketika membiasakan diri tampil di depan kamera, ini yang masalah. Sampai hari ini kami di TV-mu ini yang dipercaya oleh pimpinan pusat untuk mengelola satu-satunya media yang resmi yang digital teritorial, itu kekurangan orang. Ya, alhamdulillah kalau sekali-sekali Ustadz Adi Hidayat tampil seperti di Musik Cirebon kemarin saya datang, ya ada naik sedikit, tapi ya yang lain juga nyalip, jadi berkejar-kejaran. Next. Mohon maaf tulisannya kecil-kecil karena saya pikir layarnya besar. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk melakukan semacam SWOT ya, paling sederhana, paling simpel. Mencoba refleksi diri gitu, apa yang salah sih di Muhammadiyah ini, termasuk sekolahnya, termasuk kampusnya. Jadi ini persoalan-persoalan yang membelenggu kita selama ini ya. Jadi dari sisi kekuatan Muhammadiyah ini luar biasa. Bukan saja dunia sekitar Asia Tenggara, tapi dunia sudah mengakui Muhammadiyah adalah ormas Islam terbesar dari sisi aset, dari sisi sumber daya manusia. Profesor itu udah nggak kehitung Pak. Saya ketika kembali lagi ke TV-mu karena saya tahun 2013 diminta Pak Prof untuk membidani TV-mu, itu saya masih S1. Tapi saya merencanakan untuk kembali lagi ke TV-mu karena Pak Prof Dadang Ahmad waktu itu minta, Pak Makur nanti kalau selesai di TV swasta tolong balik. Saya balik, sehingga saya pacu untuk S3 lagi Pak. Karena saya kecil banget ya. Dokter ternyata nggak ada bapaknya ya. Karena kita seperti ada di lautan orang intelektual. Itu kira-kira. Tetapi dari sisi kelemahan itu tadi, kalau kita bicara media yang mengelola YouTube banyak banget dan masing-masing kepingin jalan dewek-dewek. Yang sana kepingin besar sendiri, yang sini kepingin bisa. Diajak kolaborasi sulitnya minta ampun Pak.
Di kantor saya 3 bulan lalu mencoba mengaudit ada 2000 email spam yang memasalahkan tentang hak siar. Contohnya muktamar, lagu muktamar yang derap muktamar itu pun dimonetize oleh panitia. Sehingga ketika TV menayangkan kena klaim juga. Jadi semangatnya udah cari uang bukan dakwah. Ini salah satu kelemahan. Kita harus jujur mengakui, ya. Masing-masing itu kepingin jalan sendiri-sendiri. Jadi tidak mau kolaborasi. Kemudian peluangnya luar biasa. Digital tadi Bapak sudah sampaikan. Ini hidup kita ini akan berubah dan terus akan berubah. Ya. Dengan Internet of Things, hidup kita tidak akan tenang sebelum gadget ada di tangan. Saya minggu lalu itu Pak ketinggalan, saya tuh nggak pernah bawa dompet. Jadi biasa KTP, SIM, ATM, ini saya kantongin gini. Begitu juga uang. Saya bawa uang cash, kantongin aja di sebelah. Karena saya trauma 2 kali kecopetan. Jadi waktu saya zaman masih susah, ya sekarang juga susah, tapi dulu parah. Naik bis kota dicopet 2 kali. Sehingga saya nggak pernah bawa dompet. Nah, saya ganti celana karena ngambil lemari yang celana kemarin yang saya taruh di tempat cucian, lupa dompet ATM, uang sampai sisir tadi ketinggalan. Sadar-sadarnya sudah di kantor, astagfirullahaladzim, saya nggak bawa apa-apa. Tapi saya tenang karena handphone masih di tangan. Itu kira-kira. Kalau untuk butuh cash kan bisa utang di keuangan. Nah, ini kemudian yang hidup kita ini akan sangat-sangat ini determinatif sekarang, sangat menentukan. Sehingga memang ke depan harus kita sadari bersama. Ancamannya juga ada. Kalau tidak kita terampil di digital, maka Muhammadiyah hanya tinggal nama. Satu. Yang kedua lebih bahaya lagi. Nanti di Muhammadiyah ini hanya ada dikenal orang-orang yang seusia saya, seusia bapak, anak-anak muda kita udah nggak tahu Muhammadiyah. Ditanya, tahu nggak kamu Haidar Nasir itu siapa? Nggak tahu Pak. Anak saya untuk kalau saya ada di rumah saya paksa nonton TV-mu dan yang foto TV sehingga apa? Pak Mukti, Pak Prof Dadang itu pada kenal. Tapi di luar sana, saya ngajar, setiap ngajar, coba tonton TV, saya akan ngajar penyiaran Pak ya, broadcast. Kapan terakhir nonton TV? Jangankan terakhir Pak, nggak pernah nonton TV. Makanya dalam ke depan ini bagaimana para milenial ini kita harus pancing untuk bisa ikut menyaksikan, dapat siraman rohani dari sisi kita, mendapatkan pencerahan dari sisi pertelevisian. Next. Nah, coba bisa dicek, tapi ini audionya pasti nggak ada. Diklik. Ini adalah sekedar cuplikan penegasan dari Pak Ketum bahwa TV-mu adalah TV resmi satu-satunya milik Muhammadiyah untuk siaran televisi mainstream. Stop, langsung aja geser. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, TV-mu ini alhamdulillah sudah multi platform. Pertama, digital terestrial. Siapa yang di rumahnya sudah TV digital? Semuanya. Yang pakai antena Pak ya, bahkan TV berlangganan ya. Enggak, sekarang pakai apa? Pasti. Ini Pak yang dulu sering nonton muncul di TV mau sekarang nggak pernah. Rekamannya pasti ada, kita masih puter. Mohon maaf Pak, saya kalau soal nama itu susah nginget. Nomor telepon istri saya sampai hari ini nggak hafal Pak. Karena saya orang visual, jadi enggak. Oke, jadi TV-mu ini satu-satunya TV yang dimiliki ormas Islam yang siaran digital terestrial, free to air, gratis di rumah-rumah. Hanya memang masih terbatas di Jabodetabek dan sebagian Banten. Kalau ini bisa dikembangin ke 11 kota lain, maka kita sudah setara dengan RCTI, SCTV, Indosiar dan lain-lain. Yang bedain itu aja Pak. Kita untuk Jakarta, Jabodetabek kita bisa, saya bisa ini kata bingung Pak. Saya sama hari kamu, kira-kira gitu. Cuma memang hanya di Jabodetabek dan Banten. Ini sejak TV-mu dapat izin penyelenggaraan penyiaran tetap berlaku 10 tahun sejak tahun 2021. Itu apa harkatnya Muhammadiyah dan ini sudah naik Pak. Makanya 2 bulan lalu tiba-tiba saya dipanggil oleh Pak Rektor, Pak Prof Gunawan. Pak Makruf kita mau teken MOU, alhamdulillah.
Jadi sudah 2 bulan ini UHAMKA sudah taken dengan TV-mu. Tiap hari pasti ada itu berita mengenai UHAMKA. Tadi siang juga diliput Pak ya? Ada ya tadi ya? Ada grup. Yaitu karena kita sudah kerjasama. Siapa yang bisa menghidupi TV-mu? Ya AUM Pak. Dan jangan berpikiran komersial, bahaya. Muhammadiyah bukan hari tamu, bukan Khairul Tanjung. Muhammadiyah itu gerakan dakwah Syiah. Ini yang kemudian kesadaran kita ini masih harus dipompa berkali-kali lipat, dan saya tidak akan diam berhenti untuk menyuarakan seperti ini. Yang kedua adalah lewat satelit. Dari dulu, dari tahun 2013 ketika Pak Din Samsudin merintis TV-mu, ya kita parabola, dan ini menyebar di seluruh tempat pelosok. Kemudian TV berlangganan. Kalau Bapak Ibu sekalian belum TV digital, kebetulan sudah langganan IndiHome, Trans TV, MNC Vision dan K-Vision, maka insya Allah akan terlihat di situ. Keempat adalah website tvmu.tv. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lagi jalan-jalan atau lagi mobile, kalau kepengen lihat tadi acaraku yang diliput tadi udah nongol belum ya, langsung tvmu.tv diklik, maka di handphone pun sudah muncul live sepanjang on air 17 jam sehari. Ada di sini. Yang terakhir di media sosial tadi YouTube. Nah ini adalah perlu untuk saya sosialisasikan, karena kadang-kadang kita pun tingkat pemahaman awareness kita juga kurang. Next. Nah ini kalau di digital terrestrial kita ini bersama 45 TV lain di Jakarta. TV itu nangkring di atasnya Nusantara TV, di bawahnya NET. Jadi di sistem penyelenggaraan TV digital ada yang namanya sistem multiplexing. Jadi kami TV-mu bayar langganan untuk dapat coupling di digital ini 40 juta Pak sebulan. Harus dibayar, nggak bisa diutang. Makanya kalau memang kita Muhammadiyah mau eksis, ya ini harus dilakukan. Plus sewa transponder satelit Palapa, satelit Telkomsat itu 80 juta sebulan. Jadi saya itu harus gerasak gerusuk sono kemari, dipanggil Pak Rektor itu udah saya kayak dapat berkah luar biasa. Karena akan membantu TV-mu terus berkembang. Karena seperti ini keadaannya. Cari TV NO ada nggak Pak? Nggak ada. NO baru ada di video streaming. Karena izin juga bertahun Pak. Saya mengurus izinnya juga balik. Saya konsinyir kerajaan TV-mu itu 1 bulan nggak boleh ada yang libur, nggak boleh dicuti. Karena kita lagi mengajukan izin, sewaktu-waktu diverifikasi. Dan ini perjuangan. Ya. Selama ini memang TV-mu dapat izin prinsip, nggak boleh terima iklan, tapi nggak diurus, nggak diperpanjang oleh direksi lama. Sehingga saya masuk diancam sama TVRI, Pak Maklum izin IPP-nya TV-mu mana? Ada, itu udah kadaluarsa Pak. Jungkir balik, saya meyakinkan PP itu 1 tahun Pak untuk bisa mengubah akte. Baru terrealisir pada tahun lalu. Next Pak. Lanjut. Nah ini media sosialnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kebetulan mampir ya, kalau ingin melihat rekaman, misalnya kemarin dari pihak UHAMKA yang diwawancarai, dari mulai Pak Rektor, para dekan, para siapa, itu bisa dilihat di YouTube. Tinggal di search TV-mu channel, kemudian dicari topiknya apa, maka akan muncul di situ. Dan ini alhamdulillah kita masih yang di antara semua YouTube-nya di entitas Muhammadiyah, maka kita yang alhamdulillah yang paling besar volumenya ini. Tapi ini harus di-maintain terus Pak. Terus lanjut. Nah ini yang langganannya. Terus lanjut. Ini yang parabola, sekali-sekali kalau saya boleh mejeng Pak. Namanya kerja berat, masa nggak boleh tampil sekali-sekali. Oke, lanjut. Ini di tvmu.tv, di website. Jadi kalau Bapak Ibu buka laptop atau handphone sini, klik tvmu.tv di Google, maka akan muncul layar seperti ini. Lanjut. Ini Pak, Ibu sekalian, yang saya tunggu, yang saya impi-impikan. Di TV-mu ini, platform TV-mu ini platformnya Pak, TV pendidikan. Jadi kalau TV itu genre-nya ada banyak platformnya ya.
Ada general entertainment, itu yang dari pagi sampai pagi lagi isinya hiburan ada. RCTI, SCTV, antara sinetron dan duta, apa ada di situ. Namanya general entertainment. Itu seperti TV gaduh-gaduh atau TV supermarket. Mau cari kapur barus ada, mau cari tusuk gigi ada. Nah, TV-mu ini khusus pendidikan. Ada yang khusus news. TV One, Metro TV tempat saya dulu bekerja. Saya 8 tahun Pak di Metro TV. Kemudian Kompas TV itu news khusus. Nah, TV-mu ini tempat pendidikan. Dakwah bagian dari genre-nya pendidikan. Itu kira-kira. Nah, ini mohon dimanfaatin. Makanya ini dalam rangka syiar Muswil DKI, kemudian ini topiknya hari ini pendidikan, maka saya undang seluas-luasnya, ya. Jadi kami itu punya waktu Indonesia Belajar Week, itu bisa dimanfaatin. Justru ini menantang para guru-guru untuk menyampaikan ilmunya. Saya tahun lalu itu mengundang Pak Dr. Faiz, sekarang Rektor Universitas Saintek Muhammadiyah Tiratas, itu untuk memberikan monolog tentang ideologi Muhammadiyah. Itu penontonnya banyak Pak. Jadi itu juga bisa diakses. Apa sih Muhammadiyah, ideologi Muhammadiyah, dibuka itu aja keluar. Dan itu tidak akan hilang karena salah satu karakter media digital adalah archival, terarsipkan, kapanpun bisa dilihat. Kalau di rumah, Bapak sekali lihat lewat, sudah, nggak. Kalau di YouTube bisa sepanjang ada. Dua ya seperti mic ini kadang-kadang mati, timbul, tenggelam karena paketnya sudah mulai tipis. Gitu. Gaji dari kampus turun. Nah, jadi ini tolong dimanfaatin. Tolong tengok-tengok ya Bapak Ibu sekalian bisa melihat acara pendidikan atau waktu Indonesia Belajar di TV-mu pasti muncul itu. Nah, model-model seperti itu tolong dibikin. Ya, tolong dibuat. Sekarang ini apalagi teknologi pendidikan sudah begitu canggih. Saya ke kampus Fakultas Pendidikan di Pasar Rebo. Saya itu terkagum-kagum ditunjukkan oleh Pak. Ini luar biasa ini. Tapi produknya mana? TV-mu. Percayalah. Kirim di-upload sendiri boleh punya YouTube. Tapi mari kita kerjasama kan itu yang namanya monetizingnya. Pakai konten ID-nya dinonaktifkan di studionya di YouTube. Kemudian kita dakwah sama-sama bareng. Jangan ada yang ngeklaim. Insya Allah kalau ditayangin di TV-mu channel lebih luas jangkauannya. Karena subscribernya udah tinggi. Contohnya kemarin TV-mu Bandung itu membuat sendiri konten Adi Hidayat di Cirebon. Waktu di Cirebon, jadi dia potong sendiri di luar yang ditayangkan di TV-mu pusat, dia bikin. Sampai kemarin saya lihat baru ratusan yang nonton. Coba itu di TV-mu, pasti lebih tinggi TV-mu Jakarta teman-teman. Oke. Next. Nah ini, jadi berita pendidikan hampir tiap hari ada Pak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di sekolah-sekolahnya ada kegiatan, ya memang kalau undang kru TV-mu memang risikonya memang harus ada transport Pak. Kalau enggak, dari mana kami bergerak? Nggak ada bensin yang gratis, kecuali kalau mobil TV-mu yang cicilan, yang saya cicil itu tiap bulan juta saya bayarnya, kemudian diisi air, ya itu pun kalau nggak ada sopir yang digaji juga nggak akan jalan Pak. Ya kalau kita mau syiar sama-sama ya kita saling menghidupi. TV-mu akan menjalankan tugasnya mempublikasikan, kemudian yang punya acara ya sadar, karena saya yakin. Coba Bapak Ibu bikin acara, ngundang Metro TV sampai bongkok nggak bakalan muncul itu Pak. Kecuali kalau mau dibilang editorial 80 juta per 10 menit di Metro TV Pak, jangan dulu. Sekarang pasti lebih mahal. Kalau di TV-mu ini karena TV keluarga sendiri, saudara sendiri ya. Ya kalau orang gelodok sana bilang cengli lah ya, kita atur. Bagaimana baiknya, yang penting semua bisa jalan. Next. Nah ini kolaborasi bisa diproduksi kemudian ditayangkan di TV-mu channel, kemudian juga teman-teman dari entitas lain silakan. Next. Nah ini sekarang ini Pak zaman sederhana.
Ini juga kayaknya ini live streaming ini. Enggak, rekam aja. Kalau ada sinyal karena ada akunnya kan bisa live streaming ini, Pak. Udah sekali YouTuber ini sekarang anak kecil, anak saya 12 tahun aja udah punya konten. Anak-anak sekarang ibarat kodok, gak usah dilatih berenang. Mereka itu digital native, lahir begitu melek ada dunia digital. Kalau kita ini imigran, Pak, kita numpang. Mereka ini sangat terampil dan 100 kali lipat kecepatannya keterampilan dibanding kita. Jadi gerakkanlah anak-anak muda, murid-murid itu, Pak. Sudah, tinggal orang tua, guru ini mengarahkan dari sisi konten. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Selebihnya, jangan. Sepertinya kalau saya juga udah habis, Pak. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi.